makan ikan di atas batu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bukateja, Bapak Purwito SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah pada hari ini sudah bisa menyempatkan undangan kami untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Purwito SPD selaku Kepala Sekolah karena atas izin dan dukungan beliau kegiatan hari ini dapat terlaksana. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian karena di sela kesibukan Bapak Ibu mau menyempatkan memenuhi undangan kami. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Bukateja tahun 2024 Kabupaten Purbalingga. Yang pertama ada Ibu Ani Muti Rosida, yang kedua ada Ibu Cita Nursasi, yang ketiga saya sendiri Ika Nurfaiza, yang keempat ada Ibu Lailatul Azizah, dan yang kelima ada Bapak Neno Wahyanto. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya monggo Bapak Purwito untuk sedikit memberikan arahan dan motivasi kepada kami sehingga acara pada hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kepada Bapak Purwito dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu peserta diseminasi dari materi disiplin positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersolawat untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini hari Rabu tanggal 21 Agustus, alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk membagi, kemudian bagi peserta itu mengikuti, mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana disiplin positif bisa diterapkan di SMA Negeri 1 Bukateja. Intinya itu, jadi yang pertama monggo kepada CGP membeberkan ini kepada kita semua, kemudian kepada kita penerima informasi monggo sambil mengevaluasi atau merefleksi apa yang sudah kita laksanakan. Kemudian mungkin ada konsep baru juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pemaparan hari ini dan kita merefleksi yang sudah ada, maka tentu nanti akan ada perbaikan. Saya meyakini hal yang perlu diperbaiki itu selalu ada. Kita selalu haus untuk lebih baik. Jadi kalau sudah merasa cukup baik dan tidak ingin lebih baik, berarti perjuangan hidup sudah selesai. Sekolah tulis bubar, tulis berakhir gitu ya. Sing kan nomor berarti hidupnya rampung, kukut. Bapak Ibu, tidak demikian. Sekolah kita insya Allah selalu haus untuk lebih baik dan lebih baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan di SMA Negeri 1 Bukateja, karena di tataran teknis di lapangan itu biasanya ada mungkin perbedaan dengan konsep, maka perbedaan dengan konsep itu harus menjadi sebuah solusi. Saya berharap besar dari kegiatan ini nanti pesertanya berapa nih Pak? 5? Enggak, peserta yang 18 ya. Nanti 18 ini juga menjadi pelopor di SMA Bukateja yang jumlahnya 60-an, lebih 70-an. Untuk apa? Untuk melaksanakan budaya positif dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita selalu belajar. Dan saya kemarin sudah pesankan dengan CGP
mewarnai SDM di SMA Negeri 1 Bukateja. Materi diseminasi pada hari ini ada 5. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, motivasi, penghargaan, dan hukuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Azizah. Yang ketiga, teori kontrol dan posisi kontrol oleh Ibu Cita Nurusasi. Keyakinan kelas oleh Ibu Ani Putri Rosida. Dan segitiga restitusi oleh Bapak Neno Wahyanto. Sebelum masuk ke materi, ada pengantar dulu tentang tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di situ ada kata-kata menuntun, gitu Bapak Ibu. Menurut pandangan Bapak Ibu, apa makna dari kata menuntun? Menuntun adalah membimbing, mengarahkan, mendampingi, ya. Betul. Jadi tugas kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita hanya berkewajiban untuk menuntun, karena pada dasarnya setiap peserta didik atau murid itu sudah memiliki bakat dan minatnya, sudah memiliki tujuan hidupnya, dan sudah memiliki cita-cita menurut keyakinannya sendiri. Jadi kita hanya berkewajiban untuk menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu juga diibaratkan seperti lahan pertanian, di mana lahannya itu adalah sekolah, padinya itu adalah murid, dan petaninya itu adalah pendidik atau guru. Kalau lahannya sudah subur, padinya juga kualitasnya sudah bagus, tetapi tidak ada perlakuan sama sekali dari si petani itu, kira-kira padinya akan tumbuh apa tidak Bapak Ibu? Tidak ya, ada yang tumbuh, ada yang tidak gitu. Maka walaupun kualitas dari si sekolahan itu sudah bagus, padinya juga kualitasnya sudah unggul, tetapi kalau tidak ada perlakuan dari petani atau perlakuan dari Bapak Ibu guru, maka padi yang akan tumbuh itu juga tidak akan memiliki kualitas yang unggul. Next. Budaya positif memiliki arti kalau di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti dari budaya positif ada 8 tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Di sini saya akan memaparkan tentang 2 poin dari konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin itu erat kaitannya dengan apa nih Bapak Ibu? Aturan, waktu, ada lagi aturan, waktu gitu ya. Nah, kita kupas dulu tentang makna dari disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yaitu dari bahasa lain yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan dengan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke suatu tempat ada aturan wajib menggunakan masker, itu kan ada sebuah ketidaknyamanan di situ ya. Kalau kita menggunakan masker, kita tidak nyaman. Tetapi kalau kita paham apa tujuan, apa fungsinya penggunaan masker itu, apa nih Bapak Ibu? Tujuan penggunaan masker supaya aman, supaya
selamat, sehat. Nah, aman, sehat itu merupakan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Ada motivasi intrinsik dari diri pribadi sendiri tanpa adanya perintah dari orang lain. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya perintah dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman, dan juga hukuman. Kita sebagai pendidik itu tujuan menerapkan disiplin positif yaitu menciptakan murid atau peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan diantaranya menurut profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Menurut IBO Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Sedangkan menurut keterampilan hidup atau life skill ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Penerapan nilai kebajikan universal selain disiplin positif, mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal juga memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter murid. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, rasa empati, dan tanggung jawab bukan hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam hidup bermasyarakat. Di dalam kelas, guru itu dapat memasukkan nilai-nilai kebajikan itu melalui pembelajarannya, bisa melalui cerita, diskusi, ataupun aktivitas dalam sebuah kelompok belajar. Nah, ini itu membantu siswa untuk memahami makna dari nilai-nilai tersebut dalam konteks yang relevan. Nilai-nilai itu juga diharapkan bisa menginternalisasi mereka sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Yang terakhir adalah harapan suksesnya membangun disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam dunia yang terus berkembang dan kompleks ini, pendidikan memiliki peran yang penting atau krusial dalam membentuk individu yang tangguh, berintegritas, dan empatik. Membangun disiplin positif dan mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal adalah cara yang sangat efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Disiplin positif itu membentuk individu yang mampu mengelola konflik, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka sendiri, dan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan. Sementara itu, nilai-nilai kebajikan seperti empati, kerjasama, dan juga rasa tanggung jawab membentuk karakter murid yang memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan juga di masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa selaras dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo Imadio Mangkunkarso Tutpuri Handayani. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan memaparkan terkait dengan materi motivasi, hukuman, penghargaan, serta kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, saya ingin bertanya, pastikan Bapak Ibu itu semua sudah tahu apa itu motivasi, hukuman, penghargaan. Kira-kira apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan ini Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Bukateja? Motivasi itu sendiri dorongan. Kita biasa memberikan motivasi kepada siswa. Apa itu motivasi?
penyemangat, kemudian support. Jadi motivasi itu dorongan dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan agar mencapai tujuan. Sementara hukuman, apa itu hukuman Bapak Ibu? Sanksi. Apakah sanksi dengan hukuman itu sama? Sanksi, hukuman, konsekuensi, apakah sama? Gimana? Cara mengarahkan tingkah laku. Kalau penghargaan, apa itu penghargaan Bapak Ibu? Hadiah yang diterima oleh seseorang. Oke. Hukuman itu biasanya bersifat satu arah Bapak Ibu. Jadi di sini kita sering, kalau zaman dulu, sebelum kita menerapkan budaya positif, disiplin positif di sekolah, itu masih banyak sekali dari kita yang melaksanakan hukuman. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas, push up 10 kali, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Tapi berbeda ketika kita mendapati siswa dia tidak mengerjakan tugas, kemudian kita persilahkan anak tersebut di luar kelas untuk mengerjakan tugasnya, itu namanya konsekuensi. Jadi berbeda hukuman dan konsekuensi. Sanksi dan konsekuensi sama. Seperti itu, nggih. Sementara penghargaan tadi hadiah yang didapatkan oleh seseorang ketika telah melakukan sesuatu. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Bukateja, menurut kalian siswa atau murid SMA Negeri 1 Bukateja lebih banyak memiliki motivasi yang mana? Ada yang menyatakan kedua karena imbalan, ada yang menyatakan ketiga setelah penerapan disiplin positif. Kira-kira lebih banyak yang mana ya? Bagaimana? Yang kedua, mengharapkan imbalan, penghargaan. Penghargaan seperti apa yang mereka harapkan biasanya Bapak Ibu? Nilai yang tinggi. Kemudian ujian. Terus apa lagi nih? Naik kelas. Ini biasanya kalau di akhir semester 2 tidak mengikuti ekskul, sanksinya tidak bisa naik kelas. Otomatis anak-anak mengikuti ekskul agar bisa memenuhi persyaratan. Ada yang motivasinya hanya untuk penghargaan tersebut. Tapi kira-kira dari 3 motivasi perilaku manusia ini mana yang paling baik? Yang ketiga nih Bapak Ibu, di mana kita semua baik guru maupun siswa itu harus bisa memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini saya sudah sediakan kuis Bapak Ibu. Di mana kita kan sudah menjalankan disiplin positif di sekolah. Kita sudah mengganti kata hukuman menjadi konsekuensi.
Nah, di sini kira-kira ketika ada sebuah kasus, ini hukuman atau konsekuensi? Membuat surat pernyataan dengan menggunakan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Oke, kita coba cek jawabannya. Ya, jawabannya adalah konsekuensi. Kemudian next, ada soal lagi. Lari mengelilingi lapangan upacara sebanyak 4 putaran karena tidak mengerjakan tugas matematika. Hukuman. Oke, kita cek. Oke, benar, hukuman. Kemudian soal berikutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, kita cek. Oke, konsekuensi. Selanjutnya masih ada lagi. Menyita HP yang digunakan untuk bermain game online saat sedang jam pelajaran berlangsung. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita cek lagi. Konsekuensi. Karena biasanya kalau kasus menyita HP untuk bermain game online, di aturan SMA Negeri 1 Bukateja kita memang boleh membawa HP, dan HP boleh digunakan saat gurunya mengizinkan. Saat sedang pelajaran biasanya guru tersebut itu mempersilahkan ketika memang game, tapi ketika tidak ada game, mereka memainkan game. Biasanya kan di awal pembelajaran sudah ada perjanjian, jadinya konsekuensi. Next. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saat kita menangani permasalahan yang ada di sekitar kita, terutama pada siswa, kita juga harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup biasanya bersifat fisiologis. Jadi berkaitan dengan rasa aman seperti makanan, rumah, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ini biasanya keinginan untuk berhubungan dengan orang lain, diterima di lingkungannya, tidak dikucilkan, seperti itu. Kemudian next, penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Biasanya keinginan untuk diakui kelebihannya. Terus biasanya juga ada siswa yang ingin menjadi berbeda, seperti itu. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, di mana anak tersebut ingin melakukan sesuatu yang baru, mencoba-coba, seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Karena ketika kita hidup tidak ada apa yang membuat kita senang, rasanya hidup ini kan menyedihkan nih Bapak Ibu, sangat menyedihkan. Nah, biasanya contoh sepele yang sering dilakukan oleh siswa itu iseng-iseng biar melihat ekspresinya anak, menjahili temannya, agar melihat ekspresinya, misalkan ekspresi kaget atau apa, jadi senang. Nah, di situ. Nah, di sini ada kuis lagi Bapak Ibu. Mau langsung kuis atau explain dulu? Baik, breathingnya. Ketika saya memberikan kode tepuk 1, ketika tepuk 2 berarti tepuk 2 biasa 1, 2. Tepuk 3 1, 2, 1. Tepuk 4 2, 2.
Kemudian tepuk 5, 2, 2, 2, 2, 1. Oke, mari kita lakukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 dua kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan di sini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada sebuah kasus di mana tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawabannya Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Kira-kira maksudnya kemana gitu Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, coba kita cek. Oke, betul sekali, kesenangan. Selanjutnya, ketika responnya adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temanku. Apa betul? Kita cek. Keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, ketika responnya, aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Oke, kita cek. Oke, betul sekali, penguasaan. Selanjutnya, ketika responnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Coba kita cek. Oke, baik. Di sini terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita menangani sebuah permasalahan atau respon siswa, itu juga harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Itu materi dari saya. Kira-kira apa simpulannya nih? Bagaimana Bu? Sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi bedanya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, tambahan dari saya terkait dengan hukuman dan konsekuensi, hukuman dan penghargaan itu sejatinya ada dampaknya kepada siswa, di mana penghargaan itu juga bisa berdampak seperti menghukum siswa. Jadi penghargaan yang sesungguhnya yaitu tindakan belajar itu sendiri dari siswa, bukan iming-iming hadiah, dapat bintang, dapat nilai tinggi, ataupun dapat hadiah kipas angin, kulkas, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk materi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, suara saya sedang sangat merdu, ya. Jadi dinikmati untuk kemerduannya karena tidak bertahan lama, ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membagikan materi tentang posisi kontrol. Jadi ibu bapak di sini itu kan sering sekali menangani kasus nih. Mungkin anak walinya, kemudian pas piket di depan dan lain sebagainya. Itu karena kita memiliki murid yang sangat beragam karakternya, sangat unik. Kita menyadari bahwa murid-murid kita itu adalah pribadi yang sangat unik, seperti itu. Nah, banyak permasalahan atau kasus yang dialami oleh murid-murid kita, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu kan pernah
menangani sebuah kasus nih Bapak Ibu nih. Saya di sini nanti mau menampilkan beberapa mungkin kata-kata yang sering atau pernah Bapak Ibu utarakan saat menangani sebuah kasus seperti itu. Yang pertama, ini ada patuhi aturan saya atau menggunakan kata awas lo ya, kayak gitu. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Kemudian apakah kamu selalu salah kayak gitu? Atau mungkin pasti selalu yang terakhir selesai. Itu saat lagi murid-murid kita ajak untuk mengerjakan tugas. Atau mungkin saat piket di depan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, pernah Bapak Ibu? Oh pernah. Atau mungkin ada kata yang seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernah ya? Atau mungkin berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Kemudian ada lagi, ada mungkin ya, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Kemudian ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Sering gitu? Sering, saya juga sering seperti itu. Atau mungkin seperti ini Bapak Ibu, ayo bantulah demi Bapak ya. Pak Wahyu pernah? Oh pernah. Atau mungkin ada lagi, next week. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mengingat-ingat ya. Jadi udah ada lagi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan, tenang aja. Ada? Nah mungkin nggak ada ya. Oke. Ada lagi. Peraturannya apa? Pernah ya? Atau mungkin apa yang telah kamu lakukan? Atau lagi sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Ini mana sering ya? Kemudian ada lagi Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang menanyakan seperti ini sama murid-murid kita yang bermasalah atau memiliki kasus. Apa yang kita yakini, itu nanti kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Atau mungkin pertanyaan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Ada lagi, jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ternyata memiliki posisi kontrol yang berbeda-beda. 5 posisi kontrol, yang pertama adalah posisi menghukum. Nah, ini seperti pertanyaan-pertanyaan yang pertama itu yang menggunakan awas loh ya, dan lain sebagainya. Ini ternyata adalah kalimat yang menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Itu tadi contohnya adalah ibu sangat kecewa, atau kalau orang tua kamu tahu tentang ini gimana, kan kasihan dan lain sebagainya. Udah ada teman, tenang aja nanti bapak atau ibu bereskan. Itu adalah posisi sebagai teman. Atau pemantau, konsekuensinya apa? Seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Itu adalah pemantau. Atau mungkin bapak ibu ini selama ini sudah menjadi manajer yang menanyakan tentang keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh murid-murid kita saat di kelas di awal pembelajaran, seperti itu. Nah, kira-kira kalau saya tampilkan 5 posisi kontrol tadi, posisi ibu dan bapak itu sebagai apa? Selama ini yang sudah ibu bapak lakukan, ataukah seringnya sebagai membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau bahkan sudah menjadi seorang manajer? Bagaimana Bapak Ibu? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Iya. Bu Ermi tadi melakukan pendapat lebih ke nomor 1 sampai nomor 4. Ada kalanya kita posisi hukum gitu Bapak Ibu. Kalau menemui benar-benar karakter siswa yang terulang lagi masalah yang sama, mungkin saking gregetnya pasti ya kita terlontar kata-kata posisi kontrol kita sebagai penghukum. Oke. Tapi kalau mungkin ada yang baru pertama kali bermasalah gitu, oke, nanti mungkin posisi kita sebagai pemantau atau sebagai manajer, seperti itu. Nah, penghukum ini Bapak Ibu, ya nanti Ibu dan Bapak
Apa ya, oh paham, ternyata selama ini posisi saya sebagai apa di 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum itu menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk ini menghardik. Kemudian kemungkinan murid ini nanti dampaknya bagi murid apa? Yaitu murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Nah, kalau posisi kontrol yang pertama yang menghukum ini, nanti murid akan melakukan hal yang sama kembali, seperti itu. Oke. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ciri-cirinya apa? Kalau posisi kontrol yang kedua ini adalah nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Jadi merapat pada anak. Nah, kemudian lesu seperti itu. Nah, ini mengakibatkan anaknya itu gimana? Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, jadi kalau posisi kontrol ibu dan bapak sebagai pembuat merasa bersalah, dampaknya nanti seperti ini. Muridnya akan merasa gagal dan seperti kok saya tidak bisa membuat bahagia orang lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ciri-cirinya ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum itu jenaka. Seperti itu. Oke. Nah, ini apa dampaknya bagi murid adalah menjadi ketergantungan pada guru. Nanti beres ada ibu yang membereskan. Atau mungkin, oh tenang aja nanti Pak Wahyu yang mau mengurusi kasus saya. Seperti itu. Oke, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ciri-cirinya nada suaranya datar, bahasa tubuh itu formal. Kemudian dampaknya apa kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu ciri-cirinya itu seperti apa? Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Seperti itu. Dampaknya apa kalau kita memposisikan diri sebagai seorang manajer? Nanti guru akan membalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, tentu dengan bimbingan guru. Misalkan kalau ada kasus, nanti anak suruh memikirkan pemecahan masalahnya sendiri. Oh, kalau kamu seperti itu, apa coba yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Itu tidak membuat anak atau murid ketergantungan, karena mereka memikirkan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Jadi itu juga tulus, bisa jadi dari motivasi diri sendiri, tidak dari kita. Kita sebagai seorang guru itu tidak. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan, yang mana yang harusnya diterapkan di sekolah kita SMA Negeri 1 Bukateja? Betul sekali. Jadi posisi kontrol yang paling baik, yang paling efektif diterapkan itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Begitu Bapak Ibu. Sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Paham gitu? Oke, baiklah. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sama-sama sedang belajar Ibu dan Bapak nih. Jadi saya mendapatkan materi ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin saya sampaikan ke Ibu Bapak semuanya di sini. Nanti Ibu dan Bapak mungkin bisa menularkan lagi di teman-teman di ruang guru seperti itu. Okay? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi atau berbagi materi dari budaya positif ini, mengenai budaya positif, yaitu dengan sub materi keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu semua sudah tidak asing ya dengan istilah keyakinan kelas. Bahkan dari Bapak Ibu semua
sudah, terutama yang wali kelas itu sudah mempraktekkan, sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi, Bapak Ibu wali kelas ada di sini? Iya. Apakah sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak? Sudah. Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki apa itu keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan apa makna dari keyakinan kelas itu? Kesepakatan yang dibuat bersama. Yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda. Nilai-nilai kebajikan. Oke, yang lain. Metode kedisiplinan. Jadi dengan keyakinan kelas itu diharapkan anak itu menjadi disiplin seperti itu. Next. Ya, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semua, bahwa keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan juga prinsip yang disepakati bersama, yaitu oleh guru ya dengan siswa. Yang tentunya tujuan dari keyakinan kelas itu dibuat adalah untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif dan juga nyaman seperti itu. Next. Nah, sebelum kita memasuki yang materi berikutnya, coba Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah keyakinan kelas ya. Nah, sebelum ada keyakinan kelas, Bapak Ibu mengerti dengan peraturan kelas. Apakah antara peraturan dengan keyakinan itu menurut Bapak Ibu berbeda? Berbeda atau sama? Berbeda? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas apakah sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda apa perbedaannya? Ya. Oke, next. Ya. Betul sekali bahwa kalau keyakinan itu prosesnya itu dibuat secara bersama-sama ya dengan anak. Artinya keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara murid dengan guru. Sedangkan peraturan pada dasarnya biasanya itu dibuat satu pihak, ya, tidak berdasarkan kesepakatan. Nah, dengan keyakinan kelas seperti ini yang sudah kita bentuk di dalam kelas tentunya memiliki banyak sekali manfaat untuk murid kita, ya, terutama bisa menjadikan murid itu bisa termotivasi ya dari dalam dirinya untuk bisa melakukan hal-hal positif atau budaya positif sesuai dengan apa yang diyakini, apa yang disepakati bersama oleh Bapak Ibu guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat itu tentunya juga harapannya itu bisa membangun kebiasaan positif ya yang ada di lingkungan sekolah juga. Jadi tidak hanya ada di kelas tapi juga lebih luas yaitu di sekolah. Kemudian tentunya juga akan mempengaruhi kepada karakter yang nantinya juga akan bermanfaat untuk masa depan anak-anak. Nah itu kenapa bukan peraturan melainkan harus keyakinan kelas. Next. Nah ini tadi juga oleh Bu Usmanul sudah dijawab kalau keyakinan itu dibuat secara bersama atau sepakat, sedangkan peraturan itu dibuat sepihak. Nah selain itu dari sisi yang lain keyakinan kelas itu dari segi kalimatnya itu juga biasanya lebih abstrak. Misalnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau keyakinan dengan peraturan apakah memiliki bentuk kalimat yang berbeda? Oke, misalnya biasanya dilarang merokok di dalam ruang kelas. Nah, oke, dilarang merokok di dalam kelas. Menurut Bapak Ibu itu keyakinan atau peraturan? Iya, betul sekali karena itu hanya dibuat sepihak. Kemudian dari sisi kalimat peraturan itu juga lebih rinci.
rinci, lebih konkret seperti itu dibandingkan dengan keyakinan kelas. Misalnya kalau keyakinan kelasnya itu adalah berangkat tepat waktu ke sekolah, itu apa? Kalau tidak datang terlambat, peraturan. Jadi biasanya kalau peraturan itu masih menggunakan kalimat negatif, menggunakan tidak. Tapi kalau keyakinan itu menggunakan kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu apa? Himbauan, aturan. Oh iya. Kalau membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Keyakinan ya? Iya. Nah itu adalah perbedaannya. Jadi kalau keyakinan biasanya bentuk kalimatnya adalah positif. Kemudian dari segi kalimatnya itu lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Oke, next. Nah, kenapa Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas? Pada dasarnya Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas itu karena diperintah oleh kurikulum atau karena alasan apa dari Bapak Ibu? Ya, agar suasana kelas itu nyaman. Oke. Apalagi? Ya, tentunya yang pertama itu ada dengan kita membuat keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dari anak ya, karena di situ ada komunikasi, ada kesepakatan ya antara guru dengan murid. Kemudian bisa menumbuhkan kebiasaan positif ya, karena dengan kesepakatan yang dibuat tentunya anak-anak itu akan bisa melakukan apa yang sudah diyakini, apa yang sudah disepakati, sehingga secara tidak langsung budaya positif atau kebiasaan positif dari anak-anak itu juga akan bisa terbentuk ya. Kemudian seperti yang tadi disebutkan oleh siapa? Ibu Emi ya, menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman ya. Itu ternyata terbantu sekali ya dengan adanya keyakinan kelas ya. Nah itu. Kemudian, nah ini yang paling penting dari tujuan dibuatkannya keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ini bisa memotivasi seseorang dari dalam diri, jadi bisa memunculkan kesadaran untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar aturan yang ditulis seperti itu, tapi karena itu adalah sesuatu yang disepakati bersama, maka itu akan memunculkan kesadaran jadi dalam diri seorang murid. Next. Nah ini untuk karakteristiknya, seperti apa karakteristik dari keyakinan kelas? Biasanya yang namanya pernyataan dari keyakinan kelas itu isinya universal nggak, umum nggak Bapak Ibu? Umum ya, biasanya anak diminta untuk bercurah pendapat bebas atau ditentukan? Bebas ya, jadi artinya bersifat universal. Kemudian tadi yang kedua bersifat positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tidak boleh menggunakan kata tidak ya. Kemudian harapannya keyakinan kelas itu ternyata juga nggak usah terlalu banyak Bapak Ibu, tapi singkat saja, dengan kalimat singkat, jumlahnya juga nggak harus banyak. Yang penting adalah anak bisa melakukannya, bisa menyepakatinya sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Ini selesai. Nah, walaupun Bapak Ibu sudah berpengalaman untuk membuat keyakinan kelas ya di kelas masing-masing, kita akan mencoba untuk melakukan demonstrasi bagaimana menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Ya, nanti ini dari kita akan bagikan kertas lalu sticky note.
Silakan Bapak Ibu tuliskan satu peraturan. Ya, ceritanya itu kita di kelas ya Bapak Ibu. Saya menjadi guru, Bapak Ibu menjadi murid. Nah, silakan anak-anak tuliskan satu peraturan yang kalian inginkan dari kelas ini. Ya, peraturan. Peraturan dulu. Ya, nanti hasil dari surat pendapat Bapak Ibu ditempel di sini ya. Iya, Bapak Ibu tuliskan peraturan. Ya, bukan keyakinan, boleh peraturan. Orang Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan satu peraturan. Ya, satu peraturan, satu saja. Nanti ditempel di kertas promo yang paling barat. Langsung maju saja kalau sudah selesai. Silakan anak-anak langsung maju. Oke, silakan Mas Jun. Ceritanya ini guru. Ya, Mbak ini sudah. Oke, silakan boleh ditempel. Sudah semua anak-anak? Oke, kita review ya dari curah pendapat mengenai aturan kelas yang kalian inginkan ya. Sebelum menjadi kesepakatan, ini aturan ya yang dibuat. Oke. Kita ingat kembali ya Bapak Ibu, ketika masih ada kalimat negatif, maka kita harus mengubahnya menjadi kalimat positif. Kita review dari awal. Dilarang mencontek. Apa kalimat apa keyakinan kelas ya? Iya betul. Dilarang mencontek berarti kalimat positifnya adalah mengerjakan apa tugas apa mengerjakan saja mengerjakan asesmen. Oke, boleh asesmen dengan jujur. Nah, ini sudah dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau dalam bentuk kalimat positif seperti ini sudah bukan peraturan. Ini adalah kesepakatan. Kemudian tidak boleh pacaran. Apa nih kalimat positifnya? Ya, apa kalimat positifnya? Menjaga diri atau menjaga jarak antar lawan jenis. Apa? Menjaga jarak dengan lawan jenis. Apa gimana? Coba, boleh? Menjaga jarak dengan lawan jenis. Nah, oke. Selanjutnya ada tidak membuat keributan di dalam kelas. Berarti menjaga lingkungan belajar kondusif gitu ya. Oke. Menjaga lingkungan belajar kondusif. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas bisa saja jumlahnya itu berkurang dari peraturan ya. Bisa jadi tadinya 10 jadi 7 jadi 8 seperti itu. Oke, dilarang mencontek tadi sudah ya. Oke, berarti
itu sama, tidak usah ditulis lagi. Ada lagi, masuk kelas tepat waktu. Ini juga sudah ya, datang tepat waktu. Tidak boleh mengambil barang teman tanpa izin. Apa nih kalimat positifnya? Apa? Meminjam barang dengan seizin pemiliknya. Meminjam barang seizin pemiliknya. Oke, selanjutnya yang terakhir, memakai seragam lengkap dan rapi. Ini sudah positif ya. Oke, berarti kita tuliskan sesuai dengan hasil curah dapat tadi. Memakai seragam lengkap dan rapi. Nah, dari 10 tadi curah pendapat mengenai aturan kelas, ternyata setelah dibuat keyakinan itu mengalami penurunan jumlah ya, hanya menjadi 7. Nah, langkah berikutnya ngapain? Selanjutnya setelah mengubah kalimat negatif menjadi positif, atau yang positif tetap ditulis positif, selanjutnya adalah menuliskan nilai kebajikan. Mengerjakan asesmen dengan jujur. Nilai kebajikannya apa? Mbak Usfatun. Iya, kejujuran. Ada lagi? Bisa nggak lebih dari satu? Dilarang oleh kita. Menjaga lingkungan belajar kondusif. Apa nilai kebajikannya? Aman. Nyaman. Ya, kenyamanan. Apalagi? Selain kenyamanan, menjaga lingkungan belajar kondusif. Kenyamanan. Itu komitmen juga nggak sih yang disepakati bersama? Iya, komitmen. Terus? Ada lagi? Sudah? Sudah, oke. Yang keempat, memperhatikan guru saat pembelajaran. Saling menghargai. Iya, saling menghargai atau saling menghormati ya. Saling menghargai atau menghormati. Nah, kalau kita praktek di kelas, setelah kita menuliskan nilai kebajikan yang dituju, langkah selanjutnya kita menyepakati apa yang kita buat tadi. Kita sepakat atau tidak? Sepakat. Kalau sepakat, nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan form kesepakatan ya, yang meliputi ada nama, tanda tangan, kemudian di bawah disertai dengan tanda tangan wali kelas. Kemudian setelah itu kesepakatan kelas bisa ditempel. Coba dari apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini mengenai materi keyakinan kelas, kira-kira kegiatan keyakinan kelas yang Bapak Ibu lakukan ada yang kurang atau tidak? Apa? Nilai kebajikannya belum? Iya. Terus? Iya, tanda tangan. Oke, gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu atau melakukan perbaikan mengenai penyusunan keyakinan kelas di kelas masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon maaf untuk pemaparan materi dari saya mungkin sangat panjang ya. Oke, mohon maaf sekali. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bukateja yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang restitusi. Nah, sebelum ke materi, mungkin Bapak Ibu ini dari tadi sudah banyak sekali materi yang didapatkan, mulai dari disiplin positif sampai tadi, yaitu adalah tentang keyakinan kelas. Untuk ice breaking, mohon untuk Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Tetap di situ saja, berdiri. Kemudian yang
sebelah hadap kanan. Nah, hadap kanan semua, hadap kanan. Nah, oh iya kanan sana ya. Nah, hadap kanan. Ini Pak Wahyu mungkin bisa maju ke depan sini. Nah, ya. Maju ke depan. Oke, silahkan untuk yang di belakang tangannya pijet ke depan dulu. Ya, kasih pijitan yang nikmat, yang enak. Ya, jangan dipejet yang terlalu kencang. Oke, kalau sudah silakan gantian balik kanan. Nah, balik kanan gantian biar lebih rileks lagi. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Oh, 1 jam untuk pijetannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu restitusi. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada siswa atau murid yang melakukan kesalahan, bukan kita langsung menghukumnya, tapi ada yang namanya proses disebut dengan restitusi. Nah, untuk memperbaiki kesalahan mereka, jadi mereka itu akan sadar bahwa telah melakukan sebuah kesalahan, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam artian tadi yang karakter negatifnya akan berubah menjadi karakter yang positif. Nah ini perlu yang disebut dengan adanya restitusi itu. Jadi bukan kita menyalahkan siswa kemudian siswa itu menjadi minder atau bahkan merasa bersalah. Bukan itu tujuannya Bapak Ibu, tapi adalah biar siswa itu kembali kepada teman-temannya bahwa ini adalah hal yang salah dan diperbaiki dengan nilai keyakinan yang siswa itu miliki, seperti itu. Apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi kita mencari solusi bagaimana siswa yang tadi bermasalah itu agar mendapatkan jalan keluar, seperti itu. Jadi bukan dengan menghukum dan membantu murid untuk berpikir, berpikir kira-kira ini sudah benar atau belum, sudah baik atau belum. Ingin menjadi orang yang seperti apa mereka, itu tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Bawah. Ciri-ciri restitusi. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau biasanya mungkin kita itu atau sering kita jumpai ya, itu masih ada kalau misalkan melakukan kesalahan kemudian siap push up 20 kali. Nah ini berarti kan menebus kesalahan, seperti itu. Hal itu sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Secara tidak langsung adalah kita mengajarkan kepada anak didik kita bahwa setiap kita melakukan kesalahan itu ada hukumannya, seperti itu. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ciri-cirinya itu adalah memperbaiki hubungan, bukan berarti kita itu dengan murid kemudian menjadi benci, tidak, seperti itu. Walaupun hukuman itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan murid, tapi hal itu bisa jadi membuat hubungan kita dengan murid itu ya kurang baik. Awas ada Pak Neno, STP 2K, menakutkan, disiplin, kemudian nanti dihukum kalau nggak tertib nanti seperti ini lah. Nah itu hubungannya sebenarnya kurang baik. Kemudian menawarkan, bukan memaksa, memberikan penawaran. Nah kita solusinya itu apa? Memberikan penawaran, bukan memaksa kamu harus seperti ini, tidak seperti itu. Tapi kita memberikan penawaran, kira-kira bagusnya seperti apa ya? Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi siswa ketika melakukan kesalahan itu pasti punya dasar, punya alasan. Contoh, siswa dia itu terlambat. Kenapa terlambat? Ya kan? Pasti punya dasar. Bisa jadi karena main game terlalu malam. Lah ini kita cari solusinya. Kenapa siswa mencontek misalkan seperti itu? Bisa jadi karena ada suatu hal yang melatar belakangi siswa tersebut itu melakukan hal itu. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang akan kita tanamkan pada siswa itu apa?
gitu. Bukan tindakannya kalau seperti ini nanti punishment-nya seperti ini, bukan ketindakan tapi adalah supaya karakter yang ada pada siswa yang negatif itu semakin kita hilangkan dan yang positif semakin kita tebalkan, seperti itu. Berfokus pada solusi, jadi mencari jalan keluar, mencari jalan keluar tadi dari sebuah permasalahan. Kemudian mengembalikan murid pada murid yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi tetap mereka itu percaya diri pada kelompoknya. Ketika melakukan kesalahan berarti ada yang harus diperbaiki tanpa murid itu merasa bersalah, tanpa merasa murid itu dihukum, seperti itu. Lanjut tahapan segitiga restitusi. Tahapannya adalah yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita panggil misalkan anaknya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, ini menstabilkan biar siswa atau murid tersebut itu tidak langsung bahasanya adalah menantang kita atau bahasanya adalah langsung nadanya tinggi, tidak. Terus tidak ada manusia yang sempurna, Mas Mbak, tidak ada manusia yang sempurna. Itu biar apa? Biar secara emosional juga murid tersebut itu stabil, tidak tambah meledak-ledak. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini berarti di situ supaya dia itu secara emosinya itu bisa kita stabilkan, menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan untuk menyalahkan atau membenarkan murid, tapi adalah mencari dari permasalahan itu, mencari solusinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kemudian adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Contoh misalkan ada siswa dia itu dicontek oleh temannya, lah siswa tersebut nggak terima tuh, siswa tersebut marah sama yang mencontek, kok kamu mencontek saya dan lain sebagainya. Nah kemudian kita itu memvalidasi kebutuhannya, yaitu kemudian untung kamu tidak berbuat nekat lebih dari hanya menyampaikan kata-kata saja. Bisa jadi mungkin kamu memukulnya. Lah ini adalah untuk biasanya validasi kebutuhan. Jadi untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk dari tadi, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kok kamu mencontek itu kenapa? Pasti punya alasan. Kamu terlambat itu kenapa? Pasti punya alasan. Itu. Jadi kita itu mencari solusi, bukan untuk menyalahkan. Seperti itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahannya atau tambahkan sikap lain yang baru. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata pada muridnya, apa nilai yang kamu percayai? Kira-kira hal ini tersebut benar apa enggak? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Menurut kamu. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Ini saya kemarin juga berusaha untuk mencoba yang namanya dalam melakukan restitusi. Saya mencoba melakukan restitusi. Di sini saya akan menampilkan contoh melakukan restitusi. Ini bentuk restitusi yang saya lakukan kemarin. Ini contohnya. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan siswa tersebut ini. Tadi
Oke, itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang saya terapkan. Mungkin nanti bisa buat gambaran Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika menghadapi siswa yang bermasalah, kita coba untuk melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, apakah semua permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Bukateja ini itu bisa diatasi dengan segitiga restitusi? Lah ini kita bahas tentang yang namanya miskonsepsi. Nah, dan ini sangat penting, miskonsepsi. Yang pertama adalah penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Gimana? Kira-kira Bapak Ibu itu setuju atau tidak? Kalau sudah ada budaya positif, kemudian tidak perlu adanya yang namanya peraturan atau konsekuensi. Nah, ini penjelasannya ya. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Jadi kira-kira kalau sudah ada penerapan budaya positif berarti tetap perlu ada aturan atau tidak, Bapak Ibu? Iya, tetap ada yang namanya adalah aturan atau konsekuensi. Gitu. Jadi bukan berarti semua itu sudah budaya positif kemudian selesai, tidak, tapi itu tetap ada, perlu adanya adalah aturan atau tatanan dan konsekuensi. Selanjutnya yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah, kesadaran hadir dalam diri atau internal, sementara hukuman, penghargaan itu dalam memberikan hadiah dalam bentuk barang atau status lainnya, pujian, konsekuensi maupun apresiasi, semuanya hadir dari luar yang diberikan oleh orang lain. Nah, untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau reflektif setiap saat. Jadi tetap ada yang namanya adalah konsekuensi, tetap dijalankan. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Ini adalah bentuknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Semua permasalahan terkait dengan budaya positif itu bisa diselesaikan dengan restitusi? Tidak. Kalau yang kasusnya itu mohon maaf sudah menyangkut dengan yang namanya mohon maaf kriminal atau mungkin obat-obatan atau kasus yang berat, maka tidak ditangani dengan restitusi, tapi adalah dengan pihak lain seperti itu. Jadi tetap ada yang namanya adalah restitusi iya, tapi ketika kasusnya itu sudah berat, maka adalah dengan pihak lain seperti itu. Dengan apa? Iya, referral atau alih tangan kasus ya, seperti itu. Kalau di BK seperti itu, alih tangan kasus. Kemudian selanjutnya yang ke pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses studi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Nah, biasanya itu kan kita sebagai guru itu kita yang memilih siswa supaya seperti ini, tapi bukan berasal dari kesadaran murid. Lah ini yang sulit untuk diterapkan. Tapi kalau misalkan ini berasal dari murid itu, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan kesadaran atau menekankan nilai keyakinannya. Nah, sedangkan kita kebanyakan itu adalah dari guru sendiri. Nah, ini berarti apakah bebas seperti itu? Tidak berarti bebas, tapi kita menguatkan nilai-nilai kebajikan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah jika murid sudah
mendapatkan restitusi, maka dia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Nah, perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi itu memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi itu bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Nah, sedangkan konsekuensi itu merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah. Jadi bukan berarti budaya yang ada di sekolah ini dihilangkan dengan adanya restitusi, tidak. Tapi adalah tetap budaya atau disiplin positif yang ada di sekolah ini tetap kuat, yaitu dengan adanya konsekuensi. Karena ini merupakan bagian tatanan yang sudah ada dalam sekolahan, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalankan oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang sudah dilakukan tersebut. Itu seperti kemarin kita dapati ada siswa yang mohon maaf merusak gayung ya, itu perlu kita restitusi, kemudian diberikan pemahaman. Setelah itu tetap ada konsekuensi seperti itu. Nah, demikian itu pemaparan dari saya terkait dengan restitusi. Kemudian selanjutnya adalah yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Azizah. Kepada beliau kami persilakan. Guru, untuk sesi yang terakhir yaitu refleksi. Sebelum saya memberikan simpulan, saya ingin salah satu dari Bapak Guru hebat yang telah hadir di ruangan ini untuk menyampaikan refleksinya. Monggo Bu Okta. Untuk refleksi hari ini, menurut saya terima kasih untuk materi yang sudah dijelaskan. Alhamdulillah bisa terserap oleh saya dan juga teman-teman Bapak Ibu Guru. Dari tadi sudah belajar terkait dengan tadi Pak Neno terkait dengan restitusi, kemudian Bu Cita tentang kontrol, posisi kontrol kayak gitu, terus Bu Ike itu terkait dengan disiplin positif, kemudian Bu Rosi terkait dengan keyakinan kelas, dan juga Bu Azizah terkait dengan motivasi, hukuman dan juga penghargaan. Jadi itu yang tadi sudah kami pelajari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk refleksinya Bu Okta. Tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu Guru hebat, simpulannya untuk materi kali ini yang telah kami sampaikan, kami paparkan, yaitu yang pertama yang harus diterapkan pada siswa yaitu motivasi intrinsik yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Sementara tugas guru itu yaitu menuntun siswa untuk menjadi pribadi yang baik. Menuntun, bukan menuntun. Jadi kita mendampingi proses anak untuk menjadi memunculkan karakter baiknya. Kemudian terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Di sini hukuman dan penghargaan itu saling berkaitan. Bahkan penghargaan terkadang bisa menghukum siswa itu sendiri. Jadi penghargaan terbaik itu adalah proses belajar itu sendiri. Kemudian terkait dengan posisi kontrol. Posisi kontrol guru sebaiknya yaitu dengan posisi manajer, bukan penghukum. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas. Dalam proses membuat keyakinan kelas itu dimulai dengan mengubah peraturan yang menggunakan kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian dikelompokkan terkait dengan nilai kebajikannya. Kemudian disepakati di kelas, ditempel di kelas, dan dijalankan, diterapkan pada diri anggota kelas tersebut.
misalkan itu di kelas. Kalau sekolah berarti diterapkan oleh masyarakat keluarga sekolah itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan terkait miskonsepsi, di mana perlakuan restitusi itu diselesaikan dengan pengambilan solusi dari siswa itu sendiri, bukan guru yang mengarahkan solusinya. Dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan restitusi, seperti itu. Nah, jadi budaya positif tetap diterapkan, konsekuensi untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan seluruh anggota sekolah, masyarakat sekolah, seperti itu. Nah, gini Bapak Ibu guru hebat, jadi di SMA kita ini kan telah menerapkan budaya positif. Mari kita kembangkan penerapan budaya positif ini, kita jalankan, kita menjadi guru yang menuntun siswa, bukan menuntut, agar budaya positif ini benar-benar terlaksana dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk diseminasi kali ini dari kami cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak